Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bisnis Digital 24A. Nah, perkenalkan saya Randi Rahardi, salah satu mahasiswa dari Prodi Bisnis Digital Kampus Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara menyelesaikan kasus tentang planning agregat ya, menggunakan Excel. Oke, di sini kita ada dua cara. Cara yang pertama adalah menggunakan formula, ya kita hitung semuanya. Dan cara kedua adalah menggunakan solver, yang dimana solver tersebut bisa membuat tugas kita menjadi lebih mudah. Oke, di sini sih saya udah buat soalnya sendiri. Di sini diketahui ada namanya perusahaan TerraCrunch Foods, yang dimana perusahaan ini bergerak di keripik kelas premium. Baik, seperti yang teman-teman lihat di sini, diketahui ada 4 periode bulan, dari bulan Januari, Februari, Maret, April, dengan masing-masing permintaan atau demand-nya ada di 1.600 di bulan Januari, 1.700 di bulan Februari, 1.900 di bulan Maret, dan 1.800 di bulan April. Kita lihat juga informasi produksinya adalah kapasitas tenaga kerja normal 280 unit per pekerja per bulan. Berarti kita lihat juga jumlah pekerjanya adalah 5 orang. Oke. Jadi di sini kita simpulkan, dengan 5 orang ini, satu orang ini hanya bisa menyelesaikan 280 unit per bulannya. Gitu. Lanjut biaya produksinya, ada produksi normal ada di harga Rp7.500 per unit. Untuk biaya lemburnya ada Rp11.000 per unit, dan ada biaya simpan atau inventory holding atau biaya penyimpanan di harga Rp450 per unit per bulan. Nah, kebijakan perusahaannya sebenarnya ada perusahaan juga yang dimana perusahaan tidak melakukan perekrutan ataupun PHK. Berarti perusahaan TerraCrunch Foods ini tidak mau menambah pekerja ataupun melakukan pemecatan pekerja. Jadi hanya tetap menggunakan 5 orang pekerja ini saja. Kebijakan yang kedua, produksi dapat dilakukan melalui produksi normal atau lembur. Oke. Karena mungkin di sini tidak diketahui ya, mungkin gitulah di sini. Persediaan awal 0 unit. Oke, di sini persediaan awalnya cuma 0. Berarti tidak ada tambahan penyimpanan ataupun yang lain. Dimulai mungkin bisa kita simpulkan perusahaan ini mungkin baru jalan gitu ya. Baru terbit. Jadi baru awal-awal, belum ada penyimpanan, belum ada apa. Nah, di sini perusahaan ini maunya target persediaan akhir 120 unit. Tapi kita lihat saja dulu ya. Apakah dapat segitu ataupun enggak. Pertanyaannya, berapa kapasitas produksi normal per bulan? Itu yang pertama. Yang kedua, ada tentukan level production plan, produksi konstan tiap bulan untuk memenuhi total permintaan selama 4 bulan. Dan yang terakhir adalah hitung produksi bulanannya, persediaan tiap bulan, kebutuhan lembur bila ada, dan terakhir adalah total biaya produksi, mulai dari normal, lembur, dan penyimpanan sehingga ditotalkan semuanya. Nah, jelaskan teman-teman. Di sini saya akan kita akan menyelesaikan studi kasus seperti ini, tapi menggunakan Excel. Nah, di sini sudah melihat di situ buat ini ya. Ada agregat planning conference. Di sini ada periodenya Januari 1.600, Februari 1.700, Maret 1.900, dan April 1.800. Dengan biaya produksi normal di 7.500, lembur di 11.000, penyimpanan di 450, dan biaya pekerja 250 unit. Produksi per pekerja 1 unit dan pekerja ada 5 orang. Kita bikin tabel yang pertama adalah periode, atau kita bikin bulan aja. Tabel yang kedua kita bikin demand ya, demand atau penyimpanan. Untuk tabel yang ketiga kita bikin aja pekerja. Dan yang terakhir ada inventory penyimpanan. Oke, di sini kita copy paste saja yang ini. Aduh, pakai itu ya. Apa? Nah, di sini pekerja kita ada 5 orang ya. Dan penyimpanan kita juga mulai dari 0.
sesuai dengan ketentuan yang diminta. Pekerja kita cuma 5 orang dan penyimpanan kita cuma 0. Selanjutnya kita bikin juga, kita bikin pertama-tama itu adalah produksi regulernya, produksi normal. Produksi normal. Maksud produksi normal ini lah teman-teman. Maksud produksi normalnya teman-teman, berapa produksi yang bisa dihasilkan dari pekerja nih. Kita ambil pekerja, di sini kan cuma 5 orang pekerja. Kita kali per pekerja itu adalah 280 unit. Betul kan? Hanya 80 unit. Nah, berarti ya produksi normalnya itu cuma 1400 unit per bulannya. Sedangkan demandnya ada 1600, ada 1700 yang dimana itu di luar kapasitas. Mungkin di sini kita akan menambahkan lembur ya supaya bisa. Ini ada level production plan. Level production plan ini adalah perencanaannya. Perencanaannya itu kita hitung dari periode permintaannya dikali dengan jumlah periode. Di sini kita totalkan dulu. Sum. Di sini teman-temannya formulanya ya. Untuk menghitung total itu kita pakai sum. Kita hitung totalnya. Lalu dibagi dengan periodenya. Ada 4. Maka didapatkan 1750 unit. Ini level production plan ini ya. Oke, di sini kita masuk ke regular. Produksi regular. Di sini kita bikin produksi normal. Di sini kita bikin lembur. Dan di sini kita bikin penyimpanan. Di produksi reguler ini kita ambil di sini level production plan ya. Kita kunci pakai F4. Kita tarik ke bawah. Untuk produksi normal gitu juga, kita ambil produksi normal. Kita kunci pakai ini. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk lemburnya gimana? Lemburnya itu ada rumus. Yang dimana rumusnya adalah produksi ya produksi reguler sih. Wait. Ya, produksi reguler. Nah, produksi reguler ya. Ya sih. Itu. Ya, produksi reguler lah. Ini kan level production panjang nih. Produksi reguler dikurangi dengan produksi normal. Maka ada total 350 unit produk yang akan dilemburkan di sini. Kenapa? Karena produksi normal kita satu bulan itu cuma menghasilkan 1400 unit secara normal ya. Sedangkan permintaannya atau demand, ini demand ya, permintaan. Sedangkan permintaannya ada di 1600, 1700, 1900. Kan juga tadi ada 1800. Ini otomatis kan di luar dari produksi normal. Otomatis kita perlu namanya lembur. Di sini kita jadi patokan produksi reguler adalah produksi reguler dari permintaan nih, dari periode ke periode. Ini level production plan ya. Ini plan atau perencanaan target perencanaan gitu. Lalu kita hitung penyimpanannya. Penyimpanan kita yang pertama kan cuma 0 tuh. Ini cuma 0. Ditambah produksi normal, ditambah lembur, dikurangi dengan demand kita, demand atau permintaan tadi. Maka didapatkan penyimpanan kita yang pertama adalah 1500. Ini sisanya ya. Kita memproduksi 1400 dikurangi dengan ditambah dengan biaya lembur 350. Lalu dikurangi dengan permintaannya. Dapat 150. Begitu juga dengan bulan-bulan selanjutnya, bulan Februari misalnya. Penyimpanan kita terakhir berapa? 1500. Ya. Ditambah dengan produksi, kita memproduksi 1400 ditambah dengan lembur dikurangi
dikurangi dengan demand kita tadi, maka dapat sisa penyimpanan kita ada 500. Begitu juga belamlah seterusnya. Waduh, nah nih tadi kan di soal dia mintanya target persediaan akhir 110 unit, inginnya gitu 110 unit dan akhir, sedangkan yang didapatkan cuma 0 unit gitu. Berarti tidak sesuai ekspektasi kita istilahnya kita bisa bilang ya. Oke, kita hitung summary-nya ya, totalnya ya. Sum sini. Nah, berarti total produksi ini total lokong ini yo. Iya sih, pas lah, pas dong. Unit mana unit mana demonya? Enak. Lalu di sini kita hitung lagi ya apanya ya, biaya produksinya. Yang pertama kita bikin biaya produksi. Kita hitung total keseluruhan ya. Kita hitung total maaf dijatuh. Kita hitung biaya produksi normalnya ya. Nah di sini kita ada total produksi normalnya dari 5.600 unit dikali dengan produksi 7.500 per unit. Boleh kita ambil currency. Ini total biaya produksi normalnya ada di 42 juta. Selanjutnya ada biaya lembur. Kita ambil unitnya dikali dengan biaya lembur. Oke, untuk biaya lemburnya ada di harga 15.400.000. Selanjutnya ada biaya penyimpanan. Di sini penyimpanan kita juga butuh biaya ya. Nggak ada yang gratis dunia ini, kita tahu kalian ya. Ada sorry maaf. 400 dikali dengan biaya penyimpanan, maka didapatkan biaya penyimpanannya 180. Ini cukup murah sih, lumayan lah. Oke deh. Untuk biaya produksi totalnya ada di 42 juta. Biaya lembur ada di 15.400.000 rupiah. Dan di biaya penyimpanan ada di 180.000 rupiah. Cukup murah. Sekarang kita hitung total keseluruhan. Total operasional. Kita bikin ya. Operasional. Kita jumlahkan semua ini. Ada di harga 57.580.000 rupiah. Sudah kita ambil ya. Nah ini kan kita nih. Nah inilah cara yang pertama, cara kita menyelesaikan planning agregat ya, menggunakan formula. Selanjutnya ada dengan solver. Dimana solver ini kita nggak perlu lagi menghitung seperti tadi. Kita cukup simple aja. Kita bikin sini ya. Solver bro. Kita bikin sini periode, sini demand atau permintaan, di sini ada produksi reguler, di sini ada produksi normal, ada lembur dan terakhir penyimpanan. Nah di sini bisa tunjukkan kenapa di sini lebih murah nanti ya, lebih mudah. Kita nggak perlu lagi masuk-masukin rumus segala macam dan lain-lain. Di sini kita bikin January. Bahasa Inggris banget. Di sini ada nih, kita copy aja lah. Capek banget. Copy. Nah, ini demand ya, itu aja kayak copy. Ini bisa kita bikin per unit mana ini? Semua itu. Ini produksi reguler ini kita kosongkan aja, produksi normal jangan kosongkan aja. Kenapa? Karena kita akan mencari solver. Kita akan mencari produksi reguler, semua kita cari menggunakan solver. Untuk lembur sama seperti tadi kita hitung produksi reguler ya, sama seperti tadi rumusnya, dikurangi dengan produksi normal. Tarik ke bawah.
Untuk penyimpanan sama juga, kita pakai rumus sedikit sama seperti tadi. Penyimpanan kita tadi kan cuma 0 tuh, cuma 0 tambah produksi normal tambah produksi lembur dikurangi dengan demand. Nah, minus ya, ini minus karena kita belum ada rumusnya. Nanti kita pakai solver. Belum ada rumus sih. Ini karena kita belum pakai solver, jadi belum dapat. Itu harus aduh, cuy. Nah, di sini kita masih juga total penyimpanan terakhir ditambah produksi normal ditambah produksi lembur dikurangi permintaan. Minus juga, tarik sampai bawah, tarik. Oke. Dan yang terakhir adalah Z sih. Ya sama sih, total operasional atau total cost lah, sama itu. Waduh, sama lah, itulah masalah sih. Kita cari ya, sama seperti tadi rumusnya. Sabar bang, ini udah kita bikin sumnya bang. Sum enak kita hitungnya, atau nggak pakai sum ya? Atau nggak pakai sum juga bisa sih, udah gak ribet, tapi coba ya. Oke, sama dengan kita bikin sum di sini. Produksi normal ya dijumlahkan dikali dengan harganya ditambah sum lagi produksi lembur dikali biaya lembur tambah sum lagi penyimpanan dikali penyimpanan. Minus. Ini kita kasih currency aja lah, gak enak gitu namanya. Masih minus nih. Nah, karena semua kita masukkan lagi solvernya. Solver ini teman-teman bisa teman-teman dapat di sini di file, option, lalu ada add-in. Nah, teman-teman bisa ambil ini namanya analysis toolpack yang ini, terutama yang ini, solver add-in. Nah, setelah teman-teman add, teman-teman buka data, di sini ada namanya solver. Aja sih data analisis, cuma kita akan pakai solver aja. Pakai solver. Nah, ini yang kosong ini kita kasih merah. Terserah sih mau warna apa, mau warna hijau lah, hijau cantik. Gila, cihuy. Kita kasih tabel dulu, kasih. Nah, kasih warna kuning. Nah, kenapa saya kasih warna hijau? Kita kasih warna apa ya? Warna biru deh, diulangin. Nah, kenapa saya kasih warna hijau? Karena ini nanti kita jadi ambil jadi sebagai subjeknya, variabelnya ya. Nah, kita pertama ini adalah menu solvernya. Di sini kita pakai set objektif, kita ambil yang total operasional ini, yang minus ini kita ambil. Ini objektif kita, ini kita tuliskan. Lalu kita bikin min, ya minimal itulah kurang lebih. Nah, solver parameter atau variabelnya kita blok dari produksi reguler sampai produksi normal. Nah, ini sebagai variabel tadi, ini kapan ini kita kosongkan juga. Lalu kita tambah dengan subjeknya. Subjek yang pertama apa tadi? Saya nih, regular. Regular ini kita maunya tadi berapa sih kita dapat regularnya? 1250 kan? Regular ini sama dengan level production plan-nya. Kita mau level production-nya adalah 1750. Oke. Yang kedua ada di produksi normal. Nah, kita mau produksi normal ini ada di 1400. Oke. Nah, masuk. Kita pakai simplex. Dan bam. Kan sama nih kan? Gelo. Aduh, Bang. Aduh. Warna biru. Aduh, nah, kan sama nih kan? Nah, jadi gitu, teman-teman. Tuh, kok hilang tabelnya, Bang? Nah, oke, cukup sekian. Saya harap teman-teman mengerti ya bagaimana cara menyelesaikan kasus agregat plan atau agregat
menggunakan Excel, baik dengan cara biasa seperti teman-teman yang ini biasa dipanjang banget tuh ya, dengan cara menggunakan solver. Solver dari mana apa solvernya? Ini maaf tadi salah. Nah ini dia. Ini kok jelek kali ya. Kita pakai unit dulu ya guys ya. Nah gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa di sini kalau teman-teman ada dihadapi sebuah studi kasus agregat dan perencanaan agregat, teman-teman bisa menyelesaikannya menggunakan Excel. Bisa juga saya menggunakan buku, tapi lebih mending pakai Excel aja kalau bisa. Nah, dengan menggunakan Excel, teman-teman bisa menggunakan dua cara nih. Cara yang pertama tadi menggunakan rumus sama seperti semula, kita bikin panjang-panjang domit. Cara yang kedua adalah menggunakan solver. Solver Word. Nah, ini lebih simple, tak perlu banyak-banyak. Jadi juga kan, habis suara saya. Maaf. Oke, cukup sekian materi hari ini teman-teman. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya harap teman-teman yang melihat bisa paham dengan jelas. Dan apabila teman-teman dihadapi studi kasus mengenai studi agregat ini, teman-teman udah tahu nih caranya bagaimana. Apalagi menggunakan Excel kan lebih simpel, lebih cepat dan akurat. Oke, cukup sekian materi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Randy Rardi, mahasiswa bisnis digital mahasiswa bisnis digital kelas 2A jurusan admin Siniaga Politeknik Negeri Padang. Saya lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.